pastilah akan kamu dapati orang-orang yang paling berat kebutuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyembuhkan diri. Ya, cukup sampai di situ. Yahudi keras pertentangannya karena ya mau berlakukan hukum Islam, kepada orang-orang, ya. Jadi intinya itu hukum Islam bukan mau diberlakukan ke orang-orang, melainkan diajarkan, ajarkan dia. Sampaikan itu hukum Islam. Jangan buat ke dalam suatu undang-undang negara. Ya, direkamnya. Jangan buat ke dalam suatu undang-undang negara. Kapan masuk ke dalam undang-undang negara, tidak ada hikmah di situ. Tidak akan ada hikmah. Misalkan yang mencuri potong tangan. Ya, orang tahu ini negara kita menjalankan syariat Islam. Kapan dia mencuri potong tangannya? Tidak ada hikmah. Tapi kalau diajarkan ke orang-orang, ya, yang mencuri, nah, apapun barang yang kamu ambil, haknya orang lain, diketahui orang atau tidak, diketahui polisi atau tidak, kamu akan dibangkitkan dalam keadaan tanganmu terpotong. Jiwa dibalas dengan jiwa. Hati-hati bunuh orang, nah. Hati-hati bunuh orang. Kalau ada orang yang kita bunuh karena dia kafir, lalu dia mati kafir, sebentar orang ini masuk di neraka, ditanya sama malaikat, kenapa kamu masuk neraka? Saya mati kafir, karena itu yang bunuhnya. Oh, gantian, tukar. Kau di sini, ini kau pindah. Itu jiwa dibalas dengan jiwa, mati kafir gara-gara ini. Seharusnya orang ini bisa bertobat. Tapi dibunuh pada waktu itu, mati kafir. Siapa yang bunuh? Silakan melapor. Jiwa dibalas dengan jiwa. Tidak akan berani orang dibunuh orang kafir kalau begini. Iya. Nah, jiwa dibalas jiwa. Tangan dibalas dengan tangan. Kaki dibalas dengan kaki. Awas nanti dibangkitkan dalam keadaan cacat. Ya, umur kita ini ya target 100 tahun misalnya. Ya, kita sudah pernah bunuh orang. Kalau tidak bertobat ataupun bertobat tapi tidak diterima tobatnya, nanti diajarkan cara bertobat kalau sudah pernah, ya. Begitu dibangkitkan, matinya katakanlah dia mati selama 1000 tahun matinya, karena menunggu hari kiamat ini, ya. Menunggu hari kiamat dari hari tanggal sekian 18 Agustus 2016 sampai 3016 baru kiamat. 3016 baru kiamat. Sampai menunggu lagi hari kebangkitan 1 miliar tahun misalnya, 1 miliar tahun. Begitu dibangkitkan, tak lagi. Siapa yang kasih bangun saya dari tidurku? Berapa lama kita tidur? 1 hari atau setengah hari. Sama semua. Meskipun miliaran tahun dia menunggu. Begitu hari ini kita bunuh orang, tak mati, langsung bangun lagi. Tadi saya bunuh orang. Awas. Siap. Tukar. Ini tadi harusnya sudah bagus badannya, lengkap, tapi karena bunuh orang ini isinya pindah. Tahu di sana, tadi. Nikmatilah barang yang bocor-bocor. Masuklah ke dalam wadah yang bocor, wadah yang banyak lukanya, yang banyak digigiti ulat-ulat, ya, berbau busuk. Sekali-sekali mimpi buruk, ya, sekali mimpi buruk. Kita rasakan ketika kita mimpi buruk, ini enak-enak fisik di tempat tidur, di sana dikejar sama hantu, setengah mati lari, ini hantu melipuk, dicampur lagi, alhamdulillah, untung. Ternyata saya masih dikasih kesempatan. Ternyata saya mimpi. Tapi kalau dicampur, sakit. Wih, kenapa tidak bangun-bangun ini? Kenapa tidak terjaga? Jasanya sudah dikubur.
Sudah masuk di kuburan jasanya, tidak bisa lagi kembali. Ya, sudah. Rasakanlah perjalanan itu. Tanpa tahu kapan berhenti. Sekali-sekali mimpi buruk ya. Oke. Saya pikir sudah untuk ini kitab dengan agama. Fa'alafa baina qulubikum mu'alaf. Ya, mu'alaf. Disatukan hati. Jadi kita tidak berharap mau bersatu dengan orang lain. Ya. Kita jangan berharap orang lain itu mau baik dengan kita, mau senang dengan kita, mau berbuat mau bersaudara dengan kita. Jangan harap seperti itu. Rasa persaudaraan atau rasa kesatuan dengan orang itu dimulai dari dalam diri kita. Itu nikmat Allah yang paling besar. Nanti kalau sudah sempurna wahyu yang kita terima, sebut saya tanda kutip wahyu, kita bukan nabi. Kalau pemahaman Al-Quran sudah lengkap, itu dikatakan, kata Allah, aku cukupkan nikmatku. Kalau kamu jadi Islam, seandainya mati pada waktu itu, selamat mati. Mati dalam keadaan Islam. Hati-hatilah berselisih dengan teman. Hati-hati berselisih dengan teman. Nabi itu janjikan jangan lebih dari 3 hari. 3 hari itu bahasa kiasan, bukan tunggu nanti lusa baru saya berbaikan dengan dia. Bukan. 3 hari itu bahasa kiasan. Bahasa sampai kepada menyatu di sini. Itu masuk 3 hari. Yang harus kita lakukan, jangan menunggu waktu. Jangan tunggu 3 kali 24 jam. Begitu berselisih, sadar kita. Langsung cepat. Bilangnya sudah didolorikan, nanti kan bilang 3 hari sih. Awasku sebentar, ada apa-apa, tiba-tiba jantung berhenti bergerak, mati dalam keadaan, mati kafir itu bilang, mati kafir itu kalau begitu, mati dalam keadaan berselisih dengan orang, kasihan ya. Jadi biar tidak terlalu tinggi ilmu agama, tidak terlalu tinggi ya. Ada juga itu yang mengatakan kalau ilmu agama jangan terlalu tinggi belajar agama, nanti tambah kacau sih. Ilmu agama apa dipelajari tambah kacau? Iya harusnya. Ini heran karena apa ya? Dia halang-halangi kita untuk belajar agama. Kalau orang belajar agama itu tambah damai. Damai karena apa? Ketika orang lagi asik-asiknya memusuhi, memarahi, kita tentram saja. Tentram. Jadi dari bawangan tuh pikir ada yang masuk. Jadi ketika berselisih paham dengan satu orang saja dan mati pada waktu itu, mati pada waktu itu berarti mati kafir. Nabi berkata, ketika seorang yang berkelahi, yang dibunuh dan yang membunuh, dua-duanya masuk neraka. Pernah dengar? Ketika dia berkelahi, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Tapi ada perintah Allah, berjihadlah kamu dengan jihad yang sebenar-benarnya. Berjihadlah kamu dengan jiwa dan hartamu. Karena orang yang beriman dan berjihad lalu dia mati terbunuh atau dia membunuh, maka dia dijamin masuk surga. Ini bahasa kiasan. Membunuh dan terbunuh dijamin masuk surga. Ada orang membunuh tapi dia tidak terbunuh. Ya. Kalau ini begitu dia membunuh, berhasil membunuh, saat itu juga dia sedang terbunuh. Itu yang masuk surga. Siapa yang membunuh? Siapa yang dibunuh? Dirinya sendiri, bukan orang lain. Bunuh dirimu, keluar dari kampung.